siapa yang pengen omsetnya naik. Saya memberikan pertanyaan ini kepada banyak orang. Dan hampir semua orang yang saya tanyakan tentang pertanyaan, siapa yang pengen omsetnya naik? Pasti hampir semua, 99,9% orang akan mengatakan, saya pengen omsetnya naik. Saya pengen omsetnya naik. Semua orang pengen omsetnya naik. Di satu sisi, di sisi yang lain, ada orang yang juga nanya kepada saya begini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan pertanyaan ini. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya begini, Coach, saya lagi nggak semangat, saya lagi bad mood, saya lagi perasaannya berantakan, saya lagi, kacau, lagi risau, hatinya lagi nggak enak. Saya tanya, kenapa nggak semangat? Omsetnya lagi turun, omsetnya lagi nggak bagus, omsetnya lagi terjun payung, gitu ya. Untung terjun payung, coba terjun bebas, nggak pakai payung. Jadi kadang-kadang dan bukan kadang, seringkali ada orang yang bertanya kepada saya bahwa, saya keadaannya lagi nggak semangat, lagi lesu, omset lagi turun. Bapak, Ibu, teman-teman, kakak, adik, semuanya, pernah nggak merasakan keadaan seperti ini? Ketika omset kita turun, hati kita lagi nggak enak, perasaan kita nggak enak, kita lagi nggak semangat. Kalau Bapak Ibu juga merasakannya, Bapak Ibu merasakan pernah atau sering merasakan bahwa ketika omset toko lagi sepi, omset lagi nggak ada, lalu itu membuat keadaan Bapak Ibu semangatnya turun, Bapak Ibu nggak bekerja keras, Bapak Ibu semangatnya turun, malah maunya healing-healing, maunya rebahan, maunya santai-santai, maka Bapak Ibu tidak akan pernah omsetnya naik. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menaikkan omset kalau Bapak Ibu belum bisa untuk mengendalikan emosi, mengendalikan perasaan. Kalau kita masih termasuk orang-orang yang perasaannya, emosinya menjadi lemah, menjadi down, menjadi nggak semangat, ketika omset kita turun, maka kita nggak akan pernah untuk bisa menaikkan omset. Saya ketika omset saya turun, ketika namanya kita pengusaha tuh omset naik turun, kayak naik roller coaster. Saya ketika omset saya turun, maka saya akan bekerja 2 kali atau 3 kali saya memaksa diri saya untuk bekerja lebih keras dibandingkan ketika omset saya normal. Ini yang disebut dengan self-resilient, atau dalam bahasa Indonesia disebut ketekunan. Ketekunan. Untuk bisa naikin omset, yang kita butuhkan adalah ketekunan, ketahanan diri. Self-resilient adalah ketahanan diri, kemampuan untuk terus, tekun, berjuang, melakukan action secara konsisten, terus-menerus, disiplin, tidak mudah menyerah saat puluhan kendala datang. Saat masalah banyak, saat kita omsetnya nggak ada, minggu depan mau bayar gajian, 2 hari lagi mau didatangi sama debt collector, nagih hutang, supplier sudah minta pembayaran, saat banyak sekali masalah, tapi kita bisa tetap bekerja keras, kita tetap bisa disiplin, kita bisa tetap bekerja sebagaimana kita lagi semangat. Itu yang disebut dengan self-resilient. Dan ini adalah syarat nomor 1 untuk membuat bisnis kita bertumbuh dan omset kita naik. Jadi orang sering nanya kepada saya, Coach, gimana cara naikin omset? Coach, gimana caranya bisnisnya bertumbuh? Ada banyak ratusan cara yang bisa saya berikan untuk membuat omset naik. Tapi yang pertama adalah self-resilient. Ketekunan untuk terus bekerja, menjaga semangat kita berada di level paling tinggi, walaupun kita lagi nggak punya uang sama sekali. Menjaga semangat kita berada di level paling maksimal, walaupun hari ini nggak ada penjualan, nggak ada omset, nggak ada cash in, nggak ada uang masuk sama sekali. Bapak Ibu pernah nggak merasakan perasaan seperti ini? Ketika nggak ada, sepi banget toko kita, nggak ada penjualan, bulan ini sepi sekali. Tapi di saat seperti itu, di saat kendala datang, di saat kita nggak punya stok, di saat uang kita habis, kita tetap tersenyum sebagaimana seperti kita baru saja dapat transferan uang 1 miliar. Kita tetap matanya berbinar-binar, kita tetap berangkat paling pagi bekerja, kita tetap bangun pagi, mandi air dingin, berangkat kantor paling pagi, berangkat kerja, buka toko paling pagi, tutup toko paling malam. Senyum yang paling merekah, mata yang paling berbinar-binar. Itu yang disebut dengan self-resilient. Ketekunan itu yang menjadi syarat ketika kita lagi dalam masalah, menjadi syarat ketika kita lagi keadaannya nggak bagus, syarat untuk kita bisa bertumbuh. Siapapun di antara kita yang nggak mampu untuk self-resilient, ketahanan diri, tetap tekun, tetap bekerja keras, tetap semangatnya positif, tetap auranya, vibrasinya positif, walaupun keadaannya sangat negatif, walaupun keadaannya sangat hancur, maka tidak akan pernah bisa sukses. Kita tidak akan pernah bisa sukses kalau kita nggak mampu self-resilient. Maka sepatah hati, sepatah apapun hati kita malam hari,
sehancur apapun perasaan kita saat ini, besok pagi kita harus tetap bekerja paling semangat. Walaupun kita lagi dikhianati, walaupun hati kita lagi putus cinta, wah, cinta. Walaupun kita lagi dikhianati sama orang yang kita sayangi, yang kita cintai, walaupun kita lagi perasaan kita lagi diremuk-remuk karena karyawan kita ditinggal oleh karyawan yang kita andalkan, tapi kita tetap bekerja di level yang paling tinggi terus-menerus, maka itu yang disebut self-resilient, itu yang bisa membuat kita berhasil. Selama kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, apabila kita punya emosi negatif, lalu kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, lalu kemudian kita terbawa emosi, kita lagi hancur perasaan, tambah lagi, terus kemudian kita pengen rebahan, lalu kita dengarkan lagu-lagu mellow, kau hancurkan aku dengan sikapmu, wah langsung hancur perasaan, tambah hancur, nonton drama Korea, tambah hancur lagi, wah hancur minah, langsung kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Itu yang disebut self-resilient. Dalam bahasa agama, mohon maaf saya Muslim, jadi saya menggunakan dalil-dalil dalam agama Islam. Dalam bahasa agama Islam, self-resilient ini dalilnya adalah dalam surah Al-Baqarah. Ketika kita butuh pertolongan, ketika kita dalam keadaan susah, Allah kasih kita dua senjata. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar, dua senjata ini sebagai penolong. Ya, namanya penolong berarti kita lagi butuh ditolong. Namanya penolong yang Allah kasih ini berarti kita lagi berantakan, kita lagi hancur, kita lagi omsetnya turun, kita lagi berantakan keuangannya. Maka Allah kasih kita penolongnya dua. Salat dan sabar. Self-resilient itu bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya sabar. Salat dan sabar. Salat itu artinya senjata yang kita pakai tetap meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selamatkan hamba, ya Allah, ya Allah. Saya yakin saya pasti berhasil, ya Allah, ya Allah. Tetap berpegang teguh pada Allah, tetap berpegang teguh dan keyakinan kita kepada Allah bahwa kita pasti berhasil. Itu senjata yang pertama, tidak pernah putus asa kepada pertolongan Allah. Kita tetap itu senjata yang pertama. Tapi itu senjata pertama tuh nggak cukup. Kita cuma berdoa itu nggak cukup. Kita cuma meminta, kita cuma berharap, kita cuma yakin sama Allah itu nggak cukup karena harus ada dua senjata ini kita gunakan. Senjata yang kedua adalah sabar. Ma huwa makna sabar? Apa itu sabar? Sabar itu bukan keadaan ketika lagi hancur, keadaan ketika lagi buruk, keadaan lagi ketika nggak bagus, terus kita bilang begini, ya udahlah, ya wis lah, ya udahlah mau gimana lagi, orang keadaannya lagi kayak gini, ya nggak usah dipaksa, wis nggak usah ngoyo. Itu bukan sabar, itu pasrah. Sabar itu ketika keadaan lagi hancur sehancur-hancurnya, tapi kita tetap bersabar, melakukan kebaikan, bersabar dalam semangat, bersabar dalam ketakwaan, bersabar untuk melakukan terus-menerus, bersabar untuk mendorong terus-menerus, tanpa kita berhenti, kita dorong, kita lakukan lagi, kita kerja lebih keras, kita datangi orang lebih banyak, kita sebar brosur lebih banyak, kita buka lebih pagi, kita tutup lebih malam, kita jalan lebih jauh, kita ngopi lebih pahit, kita ketemu orang lebih banyak. Kita jualan lebih keras sampai Allah mendatangkan pertolongan. Sampai Allah mendatangkan pertolongan. Jadi sabar itu adalah kita terus bekerja keras, terus dorong diri kita, terus silaturahmi, terus ketemu orang, terus nawarkan. Ya itu sabar.